Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat sehat. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW. Telah perkenalkan, nama saya Agus Satriawan, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, di mata kuliah Aswaja. Dan saat ini saya mau menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Berdirinya Pesantren di Indonesia dan Dakwah Besar di Indonesia. Asal-usul pesantren. Kata pesantren mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid-murid yang belajar di pesantren. Bila dibedah lebih jauh, pesantren berasal dari kata santri. Oleh karena itu, untuk memahaminya kita harus membedah asal-usul dan makna santri itu sendiri. Berkaitan dengan kata santri, ada beberapa sumber yang menyebutkan pemaknaan berbeda. Kata Agus Suyoto, kata santri adalah adaptasi dari istilah sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci atau sastra. Sedangkan sumber lainnya mengatakan bahwa itu berasal dari bahasa Jawa atau cantrik, yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun ia pergi. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengenal pesantren dari perspektif yang lebih luas, yakni perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, keagamaan, hingga politik. Lebih lanjut, kata pesantren yang berakar dari kata santri dengan imbuhan pe di awal dan an diakhiri dapat diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Istilah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah tempat pendidikan Islam tradisional yang di dalamnya juga terdapat asrama bagi para siswa atau muridnya. Dengan kata lain, para siswa tinggal bersama dan belajar ilmu agama di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Biasanya, berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiai atau ulama agama Islam yang menetap di suatu tempat. Kemudian datanglah para santri yang hendak belajar berbagai ilmu agama kepadanya. Tidak jarang santri yang ingin belajar berasal dari daerah yang jauh. Untuk itu, dibangun pula tempat bermukim para santri di sekitar kediaman kiai tadi. Semakin banyak santri yang ingin menuntut ilmu, akan semakin banyak pula pondok yang dibangun. Cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut dengan pesantren, tapi bisa dikatakan apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dia menjadikan padepokannya sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Dari sana, para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar Pulau Jawa, datang untuk menuntut ilmu agama. Santri-santri yang telah belajar dan cukup ilmu padepokan Sunan Ampel kemudian satu persatu pulang ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan ilmunya di sana. Maka murid-murid Sunan Ampel tersebut mendirikan padepokan seperti apa yang telah mereka dapatkan di padepokan Ampel. Ulama-ulama besar banyak yang lahir dari padepokan tersebut. Hingga pada awal abad 19, Kiai Hasan Besari mengambil peran besar. Ia mendirikan sebuah pesantren di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren Tegalsari didirikan oleh Sultan Pakubuwono II tahun 1742 sebagai ucapan terima kasih kepada Kiai Hasan Besari. Pesantren ini banyak menempat tokoh-tokoh besar seperti Pujangga, Ronggo Warsito. Kemudian pada akhir abad itu muncul ulama besar lain yang memerankan posisi serupa, yaitu Kiai Khalil dari Bangkalan, Madura.
Sosok ini pendorong lahirnya ulama besar lain yang juga mendirikan pondok pesantren, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, kemudian membentuk Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU, yang ini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dan sisi lain, rekan seperguruan Kiai Hasyim di Mekah, Kiai Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah, mendirikan pusat pendidikan Islam yang lebih modern. Dengan kurikulum yang sedikit berbeda, kini seiring berkembangnya zaman, pesantren-pesantren sudah semakin modern baik dari kurikulum maupun fisik bangunannya. Meski begitu, kesederhanaan dan keikhlasan yang digambarkan oleh kehidupan kiai dan para santrinya masih menjadi nilai utama yang patut diteladani dari ajaran kehidupan di pesantren. Islamiyah. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai, sedangkan yang menjadi objek dakwah disebut mad'u. Setiap muslim menjalankan fungsi dakwah Islam adalah dai. Dakwah juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin dari konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu perintah untuk mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku positif, konstruktif, sekaligus mengajak mereka untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari perilaku negatif, destruktif. Konsep ini mengundang dua implikasi makna sekaligus, yakni prinsip perjuangan menegakkan kebenaran dalam Islam serta upaya mengaktualisasikan kebenaran Islam tersebut dalam kehidupan sosial guna menyelamatkan mereka dan lingkungan dari kerusakan atau al-fasad. Setiap muslim akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendakwah, pengajak, penyeru, dan pemanggil umat. Harus senantiasa berpegang kepada segala ketentuan serta keterangan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan kata lain, Al-Quran dan hadis mengingatkan dua umat untuk meninggalkan serta menjauhkan diri dari kemungkaran, kenistaan, kebatilan, kesewenang-wenangan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dakwah Islam merupakan sebuah aktivitas komunikasi, sehingga keberhasilan dakwah tergantung pada beberapa komponen yang mempengaruhi, yakni dai sebagai orang yang menyampaikan pesan atau komunikator, mad'u sebagai orang yang menerima pesan atau komunikan, materi dakwah sebagai pesan yang akan disampaikan, media dakwah sebagai sarana yang akan dijadikan saluran dakwah, metode dakwah sebagai cara yang digunakan untuk berdakwah. Adanya keharmonisan antar unsur-unsur tersebut diharapkan tujuan dakwah bisa tercapai secara maksimal. Fungsi pesantren. Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna daerah pedesaan. Ia tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakat sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural bisa diterima, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kiai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Fungsi pesantren jelas tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Secara rinci, fungsi pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren itu bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus, pesantren bertanggung jawab terhadap
kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut, pesantren memiliki model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral yang intelektual secara seimbang. Yang kedua, sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak. Bahkan ada di antara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat. Kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat, doa, berobat, dan minta ijazah, yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu, pesantren nampak sebagai sumber solusi dan acuan dinamis masyarakat, juga sebagai lembaga inspirator atau penggerak bagi kemajuan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, sebagai lembaga penyiaran agama atau lembaga dakwah. Sebagai kita ketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren adalah merupakan pusat penyebaran agama Islam, baik dalam masalah akidah syariah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama atau lembaga dakwah terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri, yakni masjid pesantren yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majelis taklim atau pengajian, diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum. Pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Tujuan utama dari dakwah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam bahasa Arab, kata dakwah merupakan kata benda dari kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan atau seruan, ajakan, atau jamuan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan dakwah Islam atau ada dakwah. Sekian presentasi dari saya atau penyampaian dari makalah saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.